Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, salam Nusantara. Untuk episode kali ini mungkin kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai di berita internasional dan juga di media sosial, yaitu tentang sebuah negeri yang kita kenal dengan negeri Yaman. Mari kita bahas. Oke, negeri Yaman sedang ramai dibicarakan belakangan ini karena perannya dalam membela Palestina. Perannya sangat aktif dan cukup strategis juga perannya ya. Namun ada kontroversi di sana di mana menyebutkan bahwa negeri itu adalah negeri Syiah dan seperti ini seperti itu. Sementara ada juga hadis dari Rasulullah, ya kita bahas hadis sedikit ya, yang menyebutkan kecintaan beliau pada penduduk negeri Yaman, karena negeri Yaman itu adalah negeri yang penduduknya tingkat religiusnya tinggi, dan karena itulah Rasulullah mencintai mereka. Apakah benar begitu? Nah, kita bahas. Oke, jadi setelah era kerajaan-kerajaan masuk ke era pemerintahan negara-negara modern yang berbentuk republik segala macamnya itu, termasuk negeri kita, Yaman juga setelah dijajah oleh Inggris, yang Inggris dulunya merebutnya dari kekhalifahan Turki Ottoman, Yaman terbelah menjadi dua, yaitu di sini tertulis Republik Yaman Utara, jadi yang mendekati Teluk Aden itu di Republik Yaman Utara, lalu yang di sebelah selatan adalah Federasi Yaman Selatan, yang kemudian pada 1970 Republik Federasi Yaman Selatan ini berubah lagi menjadi Republik Demokratik Yaman yang beraliran komunis. Wah, jadi Yaman saat itu menjadi satu-satunya negara Arab yang beraliran komunis. Dan karena dia beraliran komunis itulah maka secara diplomatik hubungannya dengan Soviet Rusia itu baik, termasuk dalam hal dukungan teknologi persenjataan. Lalu pada tahun 1990 kedua negeri Yaman ini, baik Yaman Selatan maupun Yaman Utara, ini bergabung 1990 ya, dan kemudian sempat damai sebentar. Sayangnya setelah itu mereka juga ketularan gelombang Arab Spring ya, tahun 2010-2011 itu ya, gelombang Arab Spring. Sebelum itu pun ada fakta lain yang menyebutkan datanya bahwa Yaman adalah negara termiskin di Arab. Nah, secara geopolitik ini sebenarnya cukup ironis ya. Jadi bagaimana sebuah negara yang punya posisi geografis yang strategis bisa jadi negara termiskin di Arab gitu kan. Padahal tetangganya kaya-kaya semua kan, termasuk Arab Saudi segala macam. Apakah ini ada hubungannya dengan mereka pernah menjadi negara komunis, ataukah karena pemberontakan kaum Syiah Houthi itu kan? Nah, itu juga pertanyaan yang menarik untuk dibahas ya. Nah, ironisnya, kenapa disebut ironis? Karena pada zaman dahulu, bahkan sebelum Islam berkembang di Yaman, posisi strategis geopolitiknya Yaman ini luar biasa. Bahkan negeri Sabah yang dalam riwayat Nabi Sulaiman, the Solomon King itu disebutkan berada di posisinya ada di Yaman Selatan tepatnya ya, mendekati Teluk Aden. Sampai hari ini posisi geografis Yaman Selatan dan dengan Teluk Adennya itu kan salah satu perlintasan dagang internasional. Jadi dulu itu penting sekali. Rempah-rempah yang dari Nusantara itu sebelum mampir ke India, mampir dulu di Yaman, melewati Teluk Aden itu tadi. Dari situ menyebar ke benua Asia Tengah dan Eropa. Jadi bisa dibayangkan termasuk kota perdagangan yang penting daerah-daerah pesisir Yaman ya. Sampai sekarang menjadi menjadi jalur pelayaran yang penting secara geoekonomi maupun geostrategisnya. Di sini timbul dugaan bahwa sengaja ini konflik-konflik diciptakan di Yaman ini, di mana mereka berselisih dengan kaum Syiah, di mana ketika kaum Syiah lalu berhasil merebut kedudukan,
di Yaman. Lalu sekarang juga ada alasan-alasan dari pihak-pihak Barat untuk menyerang Yaman gitu ya. Tapi sebelum lebih lanjut, kita harus waspada dulu ya dengan beberapa narasi-narasi hoax tentang Yaman yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu yang kemarin saya bahas adalah hoax adanya narasi bahwa Yaman ketika awal-awal perseteruan IDF Israel melawan Hamas, itu rudal-rudal Yaman itu membantu untuk menyerang posisi Israel. Tentu saja ini hoax ya, karena kita bayangkan kalau rudal itu tembakan dari Yaman pasti akan melintasi Mekah dan Madinah, ya kan? Dan bila memang hal itu terjadi, yang pertama pasti sudah dicegat oleh rudal penangkis dari kerajaan Arab Saudi, karena itu membahayakan ya kan. Kedua, bila hal itu terjadi, penerbangan haji dan umroh itu pasti ditiadakan. Nyatanya sekarang umroh juga tiap hari ya, ada penerbangan umroh tiap hari, sehari berapa kali gitu kan. Jadi itu hoax ya. Lalu hoax yang berikutnya adanya gambar yang dinarasikan 37.000 pasukan Yaman bergerak menuju Israel untuk membantu Hamas dan Palestina. Nah, ini saya ternyuh sekali dengan hoax-hoax seperti ini ya. Maksudnya kita memberi semangat untuk perjuangan, tapi dengan berita palsu, itu menyedihkan. Bayangkan kalau Yaman itu kan sekarang posisinya mereka sedang bermusuhan dengan kerajaan Saudi Arabia. 37.000 orang, itu banyak sekali. Foto-fotonya ya itu entah foto dari zaman perang di Suriah atau di Turki waktu menyerang Suriah, tapi yang jelas itu bukan Houthi ya. Kalau benar begitu, pasti mereka sudah dicegat di perbatasan Saudi gitu kan. Andaikan mereka lalu ke 37.000 milisi itu sudah bisa sampai melewati Saudi, mereka pasti akan ditahan lagi oleh pasukan Jordania di perbatasan Jordania. Kalaupun mereka bisa mengalahkan pasukan Jordania, mereka baru bisa ketemu perbatasan Israel. Dan sampai hari tidak ada berita itu sama sekali, tidak ada berita pertempuran, tidak ada berita penghadangan segala macam. Jadi itu salah satu hoax ya. Nah, hoax yang ketiga adalah narasi dan foto-foto dan video bahkan kapal perang Amerika dan sekutu itu dirudal oleh Houthi katanya. Memang Houthi melakukan serangan rudal ke kapal-kapal Amerika dan kapal-kapal dagang internasional gitu kan. Jadi bedakan ya kapal perang dengan kapal dagang, bedakan ya. Yang kapal dagang itu beberapa memang berhasil ditembak dan terbakar gitu ya. Tapi kapal perang sekutu dan Amerika itu mereka bisa di rudal-rudalnya bisa diintercept 10 km dari sasaran. Artinya masih jauh dari kapal Amerika dan kapal sekutu gitu ya. Nah, lalu video itu dari mana? Video-video kapal Amerika dan kapal perang sekutu yang lain yang hancur itu. Ya itu kan diambil dari video kapal-kapal yang sudah dipensiunkan lalu ditenggelamkan buat latihan tembak. Kita TNI AL juga melakukan hal seperti itu. Jadi kapal-kapal perang yang dipensiunkan beberapa ditenggelamkan dengan cara dipakai untuk latihan tembak, uji tembak ya, baik rudal maupun senapan dan torpedo gitu. Jadi itu 3 hoax yang harus kita cermati ya. Jangan mudah kita terpancing hoax, karena kalau kita terpancing hoax, yang tertawa siapa? Yang tertawa siapa nanti gitu. Nah, selanjutnya negeri Yaman yang 47%-nya adalah penduduknya Syiah, yang sisanya Sunni. Itu memang negeri yang subur ya, karena di sana banyak perbukitan dan delta-deltanya juga cukup menghasilkan hasil laut yang kaya ya, dibandingkan dengan Arab yang di tengah itu. Jadi dari kebudayaan yang terbentuk seperti itu ditambah dengan interaksi perdagangan dan asimilasi budaya lainnya dengan bangsa-bangsa lainnya, mungkin itulah yang dimaksud Rasulullah kenapa beliau mencintai orang-orang Yaman, karena orang Yaman itu pedagang yang tangguh dan juga penyebar agama Islam yang bagus juga ya, karena mereka berinteraksi dengan banyak bangsa. Mereka sebelum Islam pun mereka sudah punya hubungan internasional dan hubungan dagang yang kuat ya dengan dunia luar gitu ya. Jadi bisa dibilang Yaman adalah pintu gerbang internasionalnya bangsa Arab pada saat itu. Begitu tentang Yaman dan fakta-faktanya.
berikut juga tentang hoaxnya. Jadi kita harus bisa memilah-milah untuk yang mana. Mungkin sekian dulu singkatnya, dan diskusi bisa kita lanjutkan. Jangan lupa kritik dan saran juga, like, comment, and subscribe ya, dan bantu share juga biar channel ini bisa terus berkembang dan diskusi kita makin asik. Wassalam.